Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuna Alifa dengan NPM 2208 1080 148. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester mata kuliah Kapita Selekta yang berjudul Simulasi Model SE3I3R untuk memprediksi perkembangan MDR-TB dan XDR-TB. Presentasi ini didasarkan pada pemodelan matematis yang saya lakukan menggunakan perangkat lunak R dengan pendekatan numerik range kotak order 4 dan mengacu pada artikel ilmiah yang telah ditentukan. Baik, kita langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang dari penelitian ini. Tuberkulosis adalah salah satu penyakit menular paling mematikan di dunia, dan Indonesia merupakan negara dengan beban kasus TB tertinggi ketiga setelah India dan Cina. Salah satu tantangan besar dalam pengendalian TB adalah munculnya resistensi obat, terutama multi-drug resistant TB dan extensively drug resistant TB yang sulit diobati. Latent tuberculosis infection menjadi perhatian utama WHO karena orang yang terinfeksi laten dapat berkembang menjadi TB aktif jika tidak mendapatkan terapi pencegahan. Untuk memahami dinamika penyebaran TB dan memproyeksikan tren ke depan, dibutuhkan pendekatan kuantitatif melalui model matematika epidemiologi. Oleh karena itu, dilakukan simulasi dengan menggunakan model SE3I3R dan metode numerik untuk memprediksi kapan jumlah penderita XDR-TB akan melebihi MDR-TB di Indonesia. Tujuan dari penelitian yaitu menerapkan model SE3I3R untuk memodelkan dinamika penularan TB di Indonesia, khususnya yang melibatkan kasus resisten obat. Melakukan simulasi numerik menggunakan metode Runge Kota Order 4 dengan perangkat lunak R, menentukan tahun dan bulan keberapa populasi XDR-TB diproyeksikan melebihi MDR-TB, memberikan gambaran potensi penyebaran TB resistensi obat dan urgensi pengendalian LCBI di Indonesia. Selanjutnya itu kompartemen model. Model SE3I3R membagi populasi ke dalam 8 kompartemen epidemiologis. Itu ada kompartemen S, arti singkatannya itu susceptible, yaitu orang sehat belum terinfeksi TB tapi rentan. S1 itu expose di STB terinfeksi TB biasa dan belum menular. E2 itu expose MDR TB terinfeksi TB resisten obat dan belum menular. E3 expose SDR TB yaitu terinfeksi TB sangat resisten obat. I1 infectious di STB terjangkit TB aktif biasa dan bisa menularkan. I2 infectious MDR-TB terjangkit TB aktif MDR dan menular. I3 yaitu infectious XDR-TB terjangkit TB aktif XDR dan menular. R yaitu recovered sembuh dari infeksi. Selanjutnya yaitu ada data awal dan parameter model. Data awal ini digunakan sebagai kondisi awal simulasi selama 13 tahun, yaitu dari 2018 hingga 2030. Total populasi saat T0 yaitu total dari kompartemen S hingga kompartemen R sekitar kurang lebih 264 juta orang sesuai estimasi penduduk di Indonesia pada tahun 2018. Parameter model merupakan konstanta yang mengatur laju transisi antar kompartemen. Seperti terlihat dapat dilihat pada tabel catatan, yaitu nilai epsilon diubah sesuai kebutuhan, yaitu 3%, 10%, 20%, dan 30% untuk melihat pengaruhnya terhadap TB di masa depan. Selanjutnya itu ada model simulasi, yaitu menentukan tentang waktu simulasi. Tujuannya itu untuk menentukan durasi waktu simulasi model TB di Indonesia sesuai periode yang diteliti dalam artikel, yaitu dari Januari 2018 sampai Desember 2030. Karena waktu dimodelkan dalam satuan bulan, maka durasinya yaitu 13 tahun, sehingga yaitu 156 bulan. Kita membuat urutan waktu dari 0, itu bulan ke-0 Januari 2018, hingga bulan ke 156.
Selanjutnya itu menjalankan simulasi dengan metode Runge-Kutta order 4. Tahap ini dilakukan untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial model SE3I3R secara numerik agar kita bisa mengetahui perubahan jumlah populasi di tiap kompartemen dari waktu ke waktu. Metode yang digunakan adalah Runge-Kutta order 4, yaitu metode numerik yang sangat umum digunakan untuk menyelesaikan ODE karena stabil dan akurat. Langkahnya itu gunakan package dissolve untuk memanggil fungsi order dan masukkan nilai awal, parameter, fungsi model, dan waktu. Selanjutnya itu menganalisis titik saat I3 melebihi I2. Disinilah kita akan menjawab pertanyaan utama, yaitu pada tahun keberapa jumlah populasi I3 melebihi populasi I2. Langkahnya itu bandingkan nilai I3 dan I2 di setiap baris dan temukan indeks pertama saat I3 melebihi I2. Ini adalah waktu crossover. Hasil simulasinya itu populasi pada kelompok I3 diproyeksikan akan melebihi populasi pada kelompok I2 pada tahun ke-0 di bulan ketiga sejak Januari 2018, artinya sekitar April 2018. Ini menunjukkan bahwa dalam waktu sangat cepat, yaitu 3 bulan sejak waktu awal simulasi, XDR-TB yang sangat sulit diobati ini akan melewati MDR-TB. Hal ini bisa menandakan bahwa tingkat transisi, yaitu perkembangan dari MDR-TB dari MDR ke SDR cukup tinggi, dan upaya deteksi dini serta pengobatan laten sangat penting. Berdasarkan grafik yang ditampilkan dapat dilihat sumbu X, yaitu tahun sejak 2018 hingga tahun 2030, sumbu Y yaitu jumlah individu dalam kompartemen I2, MDR-TB, dan I3, SDR-TB. Garis hijau itu yaitu I2 multi-drug resistant TB, dan garis warna merah tersebut yaitu I3 extensively drug resistant TB. Puncak populasi yaitu kedua kompartemen menunjukkan tren naik drastis di awal simulasi lalu menurun. Puncaknya terjadi di tahun kurang dari 1 tahun sejak 2018, sekitar bulan ketiga hingga bulan ke-6. Puncak I3 lebih tinggi daripada I2 menunjukkan transmisi atau perkembangan ke XDR-TB sangat cepat dan signifikan. Waktu potongan garis merah mulai melebihi garis hijau pada tahun ke-0 atau bulan ketiga. Ini menunjukkan bahwa dalam waktu sangat singkat, kasus XDR-TB melebihi MDR-TB. Setelah puncak, kedua jenis TB mengalami penurunan tajam. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan recovery rate, yaitu kesembuhan baik dari laten maupun aktif TB. Namun I3 tetap berada di atas I2 hampir sepanjang waktu simulasi, mengindikasikan bahwa XDR-TB lebih dominan dalam jangka panjang. Kedua grafik memiliki bentuk kurva lonceng yang hampir simetris. Ini menunjukkan bahwa siklus infeksi, puncak, pemulihan mengikuti proses yang mirip, hanya berbeda intensitas dan jumlah. Kesimpulannya, transmisi atau progresi dari MDR-TB ke SDR-TB sangat cepat, kemungkinan karena penanganannya tidak tepat, resistensi obat meningkat, dan terlambat diagnosis dan pengobatan. XDR-TB berpotensi menjadi dominan meskipun secara umum jumlah kasus menurun. Peringatan untuk penguatan program deteksi dini dan terapi LTBI. Kebijakan kesehatan perlu fokus pada pencegahan resistensi lanjut, karena begitu TB menjadi XDR, biaya dan tingkat keberhasilan pengobatan jauh lebih rendah. Sekian presentasi dari saya. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.